Sahabatku di mana saja berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kembali lagi untuk membagikan pengalaman, tentunya saja pengalaman ya. Dan mudah-mudahan pengalaman ini bisa menambah kesabaran ya, ketelitian ataupun yang lainnya yang bisa menimbulkan kemanfaatan untuk diri kita dan kemanfaatan bagi yang lainnya tentunya saja ya. Gini, di komen itu ada yang memberikan komen bahwa ya channel-channel besar itu ya tidak pernah saling subscribe, dan itu betul, itu betul. Kemudian mana ada channel besar yang menonton channel kecil, apalagi pemula seperti Akang sadar diri dong. Sadar diri dong gitu ya. Menonton channel-channel besar itu akan mau lihat caranya gitu. Meskipun itu sampai saat ini belum bisa diikuti ya. Belum bisa diikuti cara pembuatannya gitu. Bahkan tidak memakai kata kunci ya, sahabat Akang yang di Karangpawitan itu Kapten Asgar ya. Kalau channel-channel besar itu kan betul itu tidak pakai kata kunci sebagaimana yang dibilang oleh para tutorial gitu ya. Apalagi harus upload video gitu ya. Itu tidak mungkin. Ini 100% akan meyakini ya, mempercayai ya, bahwa channel-channel besar ya yang punya video di YouTube gitu, nggak mungkin menonton video-video sahabat-sahabat pemula, nggak mungkin itu. Akan yakin itu, karena memang nge-YouTube itu sebenarnya akan kan semakin kesini ada pengalaman, ada ilmu ya. Jadi kalau kita menonton video-video sahabat-sahabat, kalau sudah monetisasi, bahkan belum monetisasi pun sebenarnya itu, ini baru tahu akan ya, tahu. Jadi kalau kita upload video ke YouTube gitu, jangan sekali-kali kita membuat pelanggaran, membuat satu hal yang akan memberatkan langkah kita untuk kedepannya gitu. Kan kalau tidak ada yang menonton video ya 1 jam 2 jam, itu tuh menjadi kurang percaya. Padahal pernah akan bilang bahwa setiap video yang diupload ke YouTube itu pasti ada rekomendasi. Hanya saja digulak-gilek sama para tutorial. Ingin mendapatkan rekomendasi seperti itu. Itu padahal begitu kita upload video ke YouTube, maka YouTube itu mencatatnya. Dan langsung kita pernah mendapatkan 100 subscribe pertama, itu ada email gitu. Itu ada email ke YouTube Studio itu. Selamat, Anda telah mendapatkan 100 subscribe pertama. Itu masih ingat akal itu. Maka itu artinya rekomendasi. Bahkan setelah mendapatkan 1000 subscribe, 4000 jam tanpa, itu apalagi gitu. Cuma gitu, kenapa tontonan kita itu tidak banyak yang menonton? Itu kan ada 2 alasan, bahkan 3 alasan. Yang pertama ya, alasan pertama, kemungkinan besar ya, thumbnail kita itu tidak menarik seperti yang dibuat oleh Akang menyadari
mungkin thumbnail Akang ya, jilid di video itu tidak menarik. Yang kedua, judul itu tidak menimbulkan penasaran. Coba kalau misalkan thumbnailnya baik, judulnya mengundang penasaran, insya Allah itu akan ada yang membuka, klik ini penasaran, ini judulnya ini, apakah ini benar? Tentu. Nah, setelah dibuka, seumpamanya itu antara isi video dengan judul dan thumbnail tidak sama, maka biasanya itu tidak akan lama itu. Kenapa akan tahu penonton alami tidak lama? Karena itu YouTube kan memberikan laporan bahwa durasi tonton itu ada panah biru tuh. Artinya kurang baik. Beda dengan panah hijau, apalagi kalau ke atas. Itu kalau panah hijau itu biasanya kalau misalkan 10 menit ya, terus lagi durasi tonton rata-rata misalkan 7 menit umpamanya, itu bagus. Setengahnya pun sudah bagus itu sebenarnya gitu. Maka ada panah hijau. Kemudian di rasio klik juga misalkan itu akan ada panah ya, baik yang ke bawah maupun yang ke atas. Yang ke atas itu yang bagus itu. Jadi artinya naik gitu ya. Yang ketiga itu di penayangan. Itu penayangan. Kalau penayangannya banyak, bagus, istilahnya ada panah hijau juga. Tetapi umumnya penayangan bagus umpamanya ribu-ribu umpamanya, bahkan ratusan ribu, bahkan akan ada video yang yang agak banyak gitu, agak banyak dibandingkan dengan video-video yang lain umpamanya. Tapi kalau kita lihat di durasi tonton itu akan kita kelihatan ya, akan mengetahui bahwa video kita itu ditonton cuma sebentar, itu akan ada durasi tonton. Jadi kita bagaimana menciptakan supaya para penonton alami kita itu betah nonton video-video kita. Dan Akang pun merasa meyakini ya, video-video kita yang diupload ke YouTube itu kalau tidak menarik, apalagi kalau isinya judulnya oke umpamanya, terus lagi thumbnailnya oke, tetapi kalau videonya tidak sesuai ya, itu tidak akan lama. Itu akan yakin gitu. Nah, ini kealaman. Akan suka membuka analisis ya, oh ini penayangan segini, rasio klik segini, durasi tontonnya segini. Kalau misalkan semuanya hijau, itu berarti bagus. Banyak yang menonton full durasi umpamanya, itu bagus sebenarnya. Makanya Akang tahu misalkan kalau misalnya ini belum ada penonton alami, ada penonton sahabat Akang YouTuber ya, silakan. Umpamanya ada penonton 35 yang menonton umpamanya, lalu mengatakan atau menulis ya, misalkan Akang mengupload video itu misalkan 10 menit, dia menulis 10 menit umpamanya itu di laporan tontonan, komen misalkan gitu. Tapi ternyata umpamanya di laporan YouTube misalkan durasi tonton jadi abu itu, maka sama saja gitu, itu pengakuan atau penulisan itu bohong, karena akan diberitahu sama bukan sama para, dikasih laporan gitu. Makanya sebenarnya bukan menuding gitu, tetapi laporan nanti YouTube sendiri begitu. Dan itu sebenarnya kalau dikembalikan kepada hak, itu hak gitu, hak. Tetapi hak itu kadang-kadang kalau para YouTuber itu seperti Akang dan lainnya kemungkinan sama sebenarnya gitu. Jadi perasaan menonton itu seakan-akan ingin cepat ya. Dan kalau ditonton ingin full gitu. Itu ada di perasaan. Kita itu kadang-kadang mempunyai sifat licik ya. Gitu. Sifat licik ada sifat licik kita itu ada. Kalau misalkan video orang lain misalkan durasinya panjang, kadang-kadang kita belum nonton.
Tapi kalau misalkan durasinya kita pondok, baru nonton. Itu baru nonton. Ya, jadi kita kadang-kadang tebang pilih. Padahal kalau kita betul-betul bersahabat, betul-betul meyakini bahwa sahabat-sahabat kita pun full durasi, alangkah baiknya kita menonton full durasi. Full durasi saja. Itu nggak apa-apa, itu bagus. Kita melatih kejujuran, kepercayaan, dan keadilan. Gitu. Jangan sampai kalau kita menginginkan full durasi ternyata tidak. Nah itu yang mungkin terjadi kepada siapapun, ya, terjadi kepada siapapun. Kembali lagi, itu hak masing-masing, ya, itu hak masing-masing. Tapi yang akan sharing atau ini gini, kalau yang sudah monetisasi, ya, sudah mengejar $10 bahkan $100, apalagi sudah gajian tiap bulan, kita terus saja silaturahim dengan cara mensiasatinya supaya channel kita tidak terganggu, ya. Baik misalkan dari segi gajiannya bisa kurang saja, bisa umpamanya nih, kalau misalkan menonton video-video sahabat-sahabat misalkan, apalagi mensubscribe subscribe umpamanya gitu ya, itu akan mengganggu kepada channel kita. Alangkah baiknya kita membuat cadangan, memakai perangkat yang lain, itu tanpa mengurangi keutamaannya. Jadi untuk melakukan kebaikan itu semuanya terbuka sebenarnya, asal kita mau saja. Jangan sampai kita begini, kita ingin punya teman, sahabat-sahabat, tapi tidak bersilaturahim, ya, itu sama saja dengan bohong. Itu sama saja dengan bohong. Jadi menurut pendapat Akang, kalau yang sudah monetisasi, apalagi yang sudah gajian gitu ya, tiap bulan bergajian, ini ada ketakutan dari segi gajian umpamanya, atau misalkan ada spam di channel kita, maka kita siasati dengan menonton video-video sahabat yang datang ke video-video kita, yang kasih komentar, yang kasih like, yang telah menonton full durasi, maka kita tonton dengan perangkat HP yang lain dengan mengatasnamakan diri kita, itu nggak apa-apa. Umpamanya misalkan terbaca oleh YouTube, silahkan saja, itu hak YouTube untuk membacanya. Yang penting kita tidak menggunakan channel kita yang ada videonya, gitu. Akan bisa merasakan itu $23, ya, dengan tontonan yang sedikit. Akan terus terang, penonton Akang itu sedikit, gitu. Penonton Akang sedikit, beda dengan sahabat-sahabat Akang itu katanya memang sangat berat sekali, ya, itu memang terasa sangat berat sekali. Cuma mendapatkan umpamanya ini satu hari cuma mendapatkan 0,12, 0,8, 0,11, 0,10, tapi terus nambah. Artinya, ya, stabil dengan tontonan yang sedikit, apalagi kalau misalkan tontonan penonton itu banyak, gitu ya. Hanya dengan penonton sedikit saja, tiap hari tambah, tiap hari tambah. Maka kalau kita tidak upload video tiap hari, maka keuntungan secara materi itu akan lambat. Nah, kenapa kita misalkan waktu kita mengejar 1000 subscribe dan 4000 jam tayang begitu semangatnya, sedangkan setelah kita monetisasi umpamanya, ya, kita itu melemah. Nah, itu adalah kekeliruan itu. Itu adalah kekeliruan. Dan tontonan video-video sahabat kita itu tidak selalu harus ditonton. Kalau yang mau menonton silakan menonton, gitu. Silakan menonton. Tapi kalau tidak mau menonton nggak apa-apa, gitu. Tidak apa-apa. Karena kita membalas tontonannya pun dengan channel yang lain, channel cadangan, gitu ya, channel cadangan. Justru semua para YouTuber itu menginginkan 100%, gitu ya, 100% itu penonton alami. Apalagi ya kalau penonton alaminya itu dari perangkat yang lain, yang komen, yang memberikan like, yang memberikan subscribe, yang tidak perlu dikunjungi. Itu lebih utama sebenarnya. Yang pertama, channel kita tidak akan terganggu. Yang kedua adalah full durasi dan ditambah lagi yang lainnya.
itu tidak akan mengganggu, insya Allah itu tidak akan terganggu channel kita. Pakai saja, kemungkinan akan mempunyai prasangka gini, kalau di satu keluarga itu pasti istri kita, kalau yang sudah punya istri itu insya Allah punya lah ya, atau anak kita kalau punya anak 3 umpamanya, mungkin 1 yang punya, coba dipinjam barang sebentar ya. Tonton video-video sahabat-sahabat kita ya, jangan sampai seperti ini akan bukan menyangka, tetapi betul-betul kealaman sama Akang telah menonton video-video channel-channel besar, ternyata sama sekali tidak ada yang menonton, apalagi komen. Kalau tidak menonton ya tidak mungkin komen ya, tidak ada ya. Oleh karena itu ini tahu menonton video kita itu kan umpamanya dari komen ya, dari komen. Tahu kalau lebih daripada itu akan tidak tahu ya, apakah misalkan channel-channel besar itu menonton video-video kita umpamanya dengan cara yang lain, itu wallahu alam ya, Allah yang maha mengetahui ya, Allah yang mengetahui. Jadi pada kesimpulannya kita tetap silaturahim dengan semampunya kita ya, semampunya kita. Jangan sampai kita tidak mau menonton video-video sahabat yang perlu bantuan, jam tayang, jam tonton. Nah, ini meskipun ini cuma selembar, ini sangat berharga sekali ya. Meskipun ini misalkan belum punya gajian, tapi ini merupakan salah satu penghargaan terbesar ya, penghargaan terbesar, awal penghargaan terbesar bagi seorang YouTuber yang sudah diakui ya, yang sudah mempunyai legalitas istilahnya menjadi partner YouTube. Tadinya Akang tidak menyangka akan mendapatkan seperti ini sebenarnya. Cuma biasa-biasa saja gitu, cuma hobi biasa. Tapi kalau sudah mendapatkan ini semakin semangat ya, semakin ingin terus berkarya di YouTube ini. Sekian saja, mohon maaf kalau ada kata-kata Akang yang kurang enak ya. Akang sebagai manusia biasa, hanya Allah yang maha benar ya. Mungkin saja kata-kata dari Akang ini menyinggung, mohon maaf ya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Segitu saja yang Akang sampaikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.